warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indri dan teman-teman semua. Salam sehat selalu. Kami kelompok 1 genap IPA 78 dengan saya sendiri Nabila Drani dan rekan saya Iko Saputra, Saint Nathaniel Maynard dan Ulul Asmi. Kami berempat akan mempresentasikan mengenai interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Presentasi ini dibagi menjadi 2 sesi. Ada sesi teori, ada sesi tanya jawab. Khusus untuk sesi tanya jawab, dikarenakan kita masih PJJ dan ini berupa video, maka jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Namun, bila dikunci oleh YouTube-nya, silakan kirimkan pertanyaan kalian via email yang ada di bawah ini. Insya Allah, kami akan menjawabnya. Tapi ingat, tidak keluar dari materi yang akan kami bahas ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai ya. Kita mulai sesi pertama, yaitu sesi teori. Kita mulai pendahuluan yang akan dibawakan oleh rekan kami, Saint Nathaniel Maynard. Silakan, Saint. Terima kasih Nabila. Baik, saya akan mulai presentasi ini dengan pendahuluan dari materi interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Setiap organisme dalam suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung kepada organisme lainnya. Saling ketergantungan tersebut akan membuat suatu pola interaksi, baik antar komponen biotik dan abiotik, maupun antar komponen biotik yang satu dan biotik lainnya. Interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Bentuk interaksi dan ekosistem. 1. Interaksi netralisme. 2. Interaksi predasi. 3. Interaksi kompetisi. 4. Interaksi antibiosis. 5. Interaksi simbiosis. Namun yang akan kita bahas di sini hanya nomor 3 dan nomor 4 saja, yaitu interaksi kompetisi dan antibiosis. Interaksi kompetisi. Definisi atau pengertian. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu di dalam satu komunitas yang mana biasanya dalam hal memperebutkan sumber makanan, habitat atau wilayah kekuasaan, pasangan, dan lain-lain. Yang terjadi ketika sumber daya yang ada tidak sebanding jumlah dengan jumlah individu yang menempati wilayah tersebut. Interaksi kompetisi. Kompetisi dalam sebuah ekosistem terbagi menjadi 2 macam, yaitu interspesies atau interspesifik. Yang kedua, interspesies atau interspesifik. Terima kasih, Saint. Selanjutnya adalah penjelasan dari 2 macam kompetisi yang akan dibawakan oleh rekan kami, Ulul Asmi. Silakan, Asmi. Terima kasih Nabila. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi macam-macam interaksi kompetisi. Intraspesies atau intraspesifik. Definisi pengertian. Kompetisi yang terjadi antara 2 makhluk hidup yang berjenis sama di dalam suatu populasi atau ruang ekologi atau ruang lingkup habitat yang sama, ruang lingkup keluarga. Contoh, kompetisi antar kudanil dalam suatu populasi untuk memperebutkan pasangan. 2. Kompetisi antara kambing dan suatu populasi untuk mendapatkan makanan berupa lumpur. Interspesies atau interspesifik. Definisi pengertian. Kompetisi yang terjadi antara 2 makhluk hidup yang berbeda jenis di dalam suatu populasi ruang ekologi, ruang lingkup habitat yang sama. Contoh, kompetisi antara predator singa dan hyena yang memperebutkan tempat tinggal wilayah kekuasaan. Kompetisi antara capung dengan belarang sembah secara langsung dengan
Cara eliminasi: saling memakan atau mengusir ketika satu di antaranya sedang mencari makanan. Dipencet atuh. Terima kasih Asmi. Terakhir kita akan masuk ke interaksi antibiosis yang akan dibawakan oleh rekan kami Niko Saputra. Silakan Niko. Terima kasih Nabila. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai interaksi antibiosis, definisi atau pengertiannya. Interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contoh, interaksi antara jamur penicillium dengan jenis mikroorganisme lainnya. Jamur penicillium mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Interaksi antara brokoli brassica oleracea dan jamur Verticillium sp. Brokoli adalah sayuran hijau yang kaya akan vitamin C. Penanaman brokoli di ladang tidak memerlukan fungisida sebagai anti jamur. Hal ini dikarenakan brokoli memiliki daya tahan terhadap jamur, khususnya Verticillium sp. Penyakit jamur diakibatkan karena fungi Verticillium sp dapat diatasi oleh imunitas brokoli itu sendiri, dan selain itu brokoli juga dapat mensekresikan zat anti jamur pada tubuhnya. Zat tersebut akan melindungi brokoli dari berbagai gangguan jamur sehingga brokoli dapat tumbuh dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Niko. Oke, itu tadi sesi pertama, yaitu sesi teori yang dapat kami bawakan. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah ingatkan di awal tadi, dikarenakan kita masih PJJ dan ini berupa video, maka jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tapi bila dikunci oleh YouTube-nya, silakan kirimkan pertanyaan kalian via email yang ada di bawah ini. Insya Allah kami akan menjawabnya. Tapi ingat, tidak keluar dari materi yang kami bahas tadi ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan mereview kembali apa yang kami bahas tadi. Baik, saya mulai. Interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Pertama adalah pendahuluan yang tadi dibawakan oleh rekan kami, Shane. Shane menjelaskan bahwa setiap organisme dalam suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lainnya. Saling ketergantungan tersebut akhirnya membentuk suatu pola interaksi, baik antara komponen biotik dengan abiotik maupun antara komponen biotik yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, bentuk interaksi dalam ekosistem itu ada 5. Ada netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Namun, yang tadi kami bahas adalah interaksi, kompetisi, dan antibiosis. Pertama adalah interaksi kompetisi. Apa itu interaksi kompetisi? Interaksi kompetisi adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu dalam satu komunitas. Biasanya memperebutkan sumber makanan, habitat atau wilayah kekuasaan, pasangan, dan lain sebagainya. Yang mana terjadi apabila jumlah sumber daya yang ada tidak sebanding dengan jumlah individu yang ada di wilayah tersebut. Kemudian, kompetisi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada intraspesies atau interspesifik, ada interspesies atau interspesifik. Selanjutnya adalah penjelasan dari 2 macam kompetisi tersebut yang tadi dibawakan oleh rekan kami, Asmi. Asmi menjelaskan bahwa intraspesies atau intraspesifik adalah kompetisi antara 2 makhluk hidup yang sama jenisnya dalam satu populasi. Contohnya,
kompetisi antar kudanil untuk memperebutkan pasangannya. Seperti digambar di sini. Lalu kompetisi antar rusa untuk memperebutkan sumber makanan. Ada gambarnya di sini. Lalu ada kompetisi antar singa untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Ini gambarnya. Lalu kompetisi antar kambing untuk memperebutkan sumber makanan. Nah, ini gambarnya. Sebelum kami berantem, kambingnya selfie dulu. Lucu ya gambarnya. Selanjutnya ada interspesies atau interspesifik. Interspesifik atau interspesies adalah kompetisi antara dua makhluk hidup yang beda jenisnya dalam suatu populasi. Beda ya dengan intraspesies. Kalau intraspesies itu sama jenisnya. Kalau interspesies beda jenisnya. Contohnya, kompetisi antara singa dengan hyena untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Seperti gambar yang ada di sini. Kalian juga bisa lihat di film The Lion King. Nah, di film The Lion King, singa dan hyena berantem untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Lalu ada belalang sebah dengan capung untuk memperebutkan sumber makanan. Itu cara kompetisinya dengan cara eliminasi. Jadi salah satunya itu harus dimakan atau diusir bila ada salah satunya itu sedang mencari makan. Seperti yang ada di gambar ini. Terakhir ada interaksi antibiosis yang tadi dibawakan oleh rekan kami, Niko. Niko menjelaskan bahwa interaksi antibiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang mana makhluk hidup yang satunya itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, jamur penicillium dengan mikroorganisme yang lainnya. Jamur penicillium ini punya zat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya. Bahkan, bisa mati mikroorganisme yang lainnya yang ada di sekitar jamur penicillium tersebut dikarenakan zat antibiotik tersebut. Selanjutnya ada brokoli dengan jamur Verticillium sp. Brokoli itu adalah sayur yang kaya akan vitamin C. Nah, bila ditanam di ladang, brokoli itu tidak perlu fungisida. Fungisida itu adalah pestisida atau pembunuh hama, tapi khusus untuk jamur ya. Nah, brokoli itu tidak perlu. Kenapa? Karena brokoli itu punya daya tahan untuk melawan jamur, termasuk jamur yang mematikan ini, Verticillium sp. Penyakit jamur yang diakibatkan oleh Verticillium sp ini dapat dilawan oleh imunitas brokoli itu sendiri. Dan brokoli itu dapat mensekresikan zat anti jamurnya tersebut. Sehingga bila ada jamur yang mengganggu pertumbuhan si brokoli itu dapat dilawan oleh imunitas brokoli itu sendiri. Sehingga brokoli akhirnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini gambar-gambar jamurnya ya. Ini jamur penicillium ya. Dan ini gambar brokoli. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami kelompok 1 genap IPA 78. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Indri dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.